الشاكرين والعافين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم إن رحمة الله قريب من المحسنين لا إله إلا الله وحده لا شريك وقوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أمسينا وأمسى ملك لله إني أسألك خير ما هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها اللهم Kemudian masyarakat muslimin, para ibu, para bapak, para saudara, adik-adik, jamaah sholat isya ingkang kalajengaken majelis ilmu Masjid Barokah yang insyaallah tansah dipun rahmati lan dipunpaken Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi kabaripun Ibu, Bapak? Alhamdulillah wal afiyah, sehat wal afiyah. Ya. Selalu kita mohon kepada Allah tidak hanya sekedar sehat tetapi juga al-afiyah. Nek mung sehat tok niku tidak jaminan, bukan jaminan keselamatan. Tapi kalau Allah berikan al-afiyah itu insya Allah ada jaminan. Adapun ciri-cirinya dulu sudah kita sampaikan, tanda-tandanya sudah kita sampaikan. Makanya Rasulullah SAW itu menuntun kepada kita untuk memohon itu tidak hanya sekedar sehat tapi al-afiyah. Di berbagai zikir itu Rasul ajarkan Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah, bukan sehat tetapi al-afiyah. Nah itu dulu sudah kita sampaikan. Namun dalam kesempatan malam hari ini kita sebenarnya masih menyambung daripada tema pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan masalah keluarga. Dan kebetulan malam hari ini yang kita bahas judulnya adalah rezeki suami itu tergantung istri. Nah ini saya juga belum lama untuk mendapatkan pemahaman ini setelah saya banyak merenungi beberapa hadis dan beberapa kejadian. Itu ternyata tidak ada kaitannya antara rezeki dengan kehidupan berumah tangga. Tali simpul yang sangat kuat tentang hal ini. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampaikan materinya, ya barangkali kita mengulang doanya dulu Bu ya. Doa yang kemarin sudah saya sampaikan. Doa apa Bu? Doa apa Bu? Masih ada yang ingat? Wes kakean ustaz tok Mas. Kakean ustaz wis lali, ngaten nggih. Kula punya sami gadah masalah mboten? Alhamdulillah. Nek kita masih punya masalah, itu satu pertanda bahwasanya kita masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengirim sinyal cintanya kepada kita dengan diberikan satu masalah.
Namun dengan adanya masalah bukan berarti kita harus lari dari masalah, tetapi bagaimana kita harus menyelesaikan masalah itu. Ya. Idza ahabballahu qauman, ya, yushu balaan. Ya, utawi di redaksi yang lain Rasul mengatakan idza ahabballahu qauman yusibhu ibtilaan. Apabila Allah itu mencintai satu kaum, maka kaum itu akan diberikan banyak ujian, banyak cobaan. Karena inti atau akhir dari semuanya itu sebenarnya Allah hanya ingin menjalin komunikasi antara hamba tersebut dengan Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah di samping hikmah-hikmah yang luar biasa dari ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin itu. Ya. Banyak hadis menerangkan bahwasanya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Ya. Inna a'dhamul jaza ma'al idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala di sisi Allah itu adalah sesuai dengan beratnya ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu. Ya. Faman rodiya falahu ridha, maka barang siapa ketika mendapat ujian, mendapat masalah, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia sadari itu ujian dari Allah dan dia ridha menerimanya dengan senang hati. Ya, tidak protes kepada Allah. Falahu ridha, maka Allah akan ridha pula kepada hamba tersebut. Tetapi apabila seseorang itu diberikan cobaan oleh Allah, dia tidak ridha, yaskhutu, dia marah, dia protes, dia kesal, dia jengkel kepada Allah, dia tidak terima takdir itu, maka baginya pula kemurkaan Allah. Ya. Syakhatallahu lahu. Allah juga murka kepada orang tersebut. Jadi satu keniscayaan Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita hidup itu kok mendapat cobaan apalagi kita seorang muslim, itu alhamdulillah itu. Maka sebagai satu jalan keluarnya kita tidak pernah melepaskan hubungan kepada yang memberi cobaan itu dengan senantiasa memohon, dengan senantiasa melantunkan doa, menghaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi kepada Allah ketika mendapat kesulitan. Ya. Pripun Bu doanipun? Surat Al-Kahfi ayat 10. Kemarin sudah dulu pertemuan yang lalu sudah kita hafalkan. Robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Cobi bareng monggo. Robbana gitu nggih. Angger robana biasanya robana atina fid dunya hasanah kan gitu ya. Robbana hablana bil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya, hablana, berilah kepada kami, ya, dari sisimu, dari segala permasalahan yang kami hadapi ini ya Allah, apa? Rahmatan, ya, rahmat, ya. Wahai lana min amrina rasyad, dan berilah petunjuk untuk jalan keluar dari masalah yang sedang kami hadapi ini ya Allah. Tidak berputus asa, karena berputus asa dalam menggapai rahmat Allah termasuk bagian daripada orang-orang kafir. Nah, begitu apa ya Bu? Setiap pertemuan kita sampaikan satu doa, kemudian kita hafalkan, kita amalkan.
Supaya hafal gimana? Amalkan tiap hari, ya. Amalkan tiap hari. Terus doa yang lain masih hafal, Bu? Doa dilunaskan hutang. Pun lunas kabeh hutange. Oh pun alhamdulillah. Alhamdulillah hutangnya pun lunas ya, berkat doa yang senantiasa kita sampaikan kepada Allah. Tesemut boten? Pun lali. Lah ra dipraktekke ya. Berarti ra utang. Berarti ra utang ya. Pripun doanipun? Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika aman siwaka. Allahumma kfini, monggo. Bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka. Sekali lagi, Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah hamba-Mu dengan yang halal darimu, ya, dari kemudian tidak membutuhkan yang haram-haram, dan hindarkan kami yang haram-haram itu ya Allah. Dan kayakanlah, cukupkanlah diri hamba ya Allah, hanya bersandar kepadamu, hanya membutuhkan kepadamu daripada selain Engkau ya Allah. Nah ini doa untuk pelunas hutang, Bu ya. Neng nek duwe disaur, neng jaluk nang ngene. Lah niki Bapak Ibu, itu amalan doa-doa yang kita ini manusia memang dengan segala keterbatasannya ketika mendapat masalah memang membutuhkan Allah, dan Allah akan memberikan jawaban ketika kita mengaturkan untean permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk materi, dulu sudah kita sampaikan yang sebenarnya masih ada hubungannya dengan materi yang kita bahas hari ini. Kenapa rezeki suami itu tergantung pada istri? Artinya istri itu punya pengaruh terhadap rezeki suami. Nah, itu. Makanya dulu kami sampaikan beberapa sosok contoh para istri-istri yang mulia, istri-istri yang solihah yang kita sampaikan. Di antaranya apa, Bu? Di antaranya siapa? Khadijah binti Khuwailid, bukan binti Wahid Ramadhani. Niku terus ada lagi Fatimah binti Muhammad, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Kemudian ada lagi siapa? Ini kita memang napa nggih? Kula penjasami kersane ada gambaran. Kita sebagai napa nggih? Matur nuwun banget dadi wong Islam niku nggih. Diparingi banyak sekali contoh sosok-sosok mulia yang kita harus mengikutinya. Ya, luar biasa. Tinggal kita ingin menjadi seperti siapa gitu ya. Jadi tadi ada sosok Khadijah, ada sosok Fatimah, ada juga sosok siapa? Istrinya Ibrahim, Hajar. Nah, senes Hajare Bedo ado. Terus ada
Maryam binti Imran. Nah, ada lagi istrinya Fir'aun, Asyah binti Muzahim. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh-contoh istri-istri yang solihah yang itu akan membangun keluarga yang luar biasa, ya. Itu intinya adalah sosok seorang istri yang solihah itu ternyata, ya. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa kemarin, ya, ayat 34, ya. Kita dari situ kita berangkat pembahasan ini, ya. Dulu sudah kita sampaikan terkait dengan istri yang solihah, tapi kita kembali bahas lagi karena kaitannya dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Allah berfirman di dalam ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-34, ya. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin, adalah pelindung, ya, adalah pendidik, adalah pembina, adalah pengasuh dari siapa? 'Alan nisa, yaitu atas wanita, atas istrinya maksudnya, ya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din, ya. Sebab Allah sudah melebihkan berbagai hal pada laki-laki daripada perempuan, Bapak Ibu. Dari sisi napa menika anatomi tubuhnya itu memang laki-laki itu lebih kuat, ya, dibandingkan wanita, meskipun ada kasus-kasus tertentu yang wanita lebih kuat, ya, karena sekarang ada apa itu pendekar-pendekar MMA pendekar wanita itu yang luar biasa juga. Ada petinju wanita juga, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya kasus-kasus tertentu saja, ya. Tidak hanya sekedar Allah memberikan kelebihan tentang masalah fisik, tetapi wabima anfaqu min amwalihim, ya. Dan karena laki-laki itu atau seorang suami itu membelanjakan dari hartanya itu untuk keluarganya, untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya, itu tidak ada perhitungan, Bapak Ibu. Dan ini memang kewajibannya, ya. Dan kebanyakan orang itu hanya berpikiran napa menika bahwasanya sebuah keluarga ini memang penanggung jawabnya adalah laki-laki untuk memenuhi segala kebutuhannya, ya. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, benar ini, tetapi untuk menjadi laki-laki yang mampu berdiri sebagai qawam, sebagai pemimpin, itu ternyata tidak bisa lepas, harus punya pasangan, yaitu istrinya harus solihah. Maka Allah melanjutkan dengan firman-Nya itu, fasolihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallahu. Nah, ini Allah menyandingkan wanita solihah yang taat. Taat di sini adalah taat kepada Allah maupun taat kepada suaminya, ya. Itu yang menjadi syarat. Satu. Yang kedua adalah hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Dia mampu menjaga diri. Nah, ini ciri-ciri wanita solihah yang kemarin sudah kita
sampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pernikahan nek wong Jawa niku ngendikake napa niku? Ngumpulke balung akik napa? Ngumpulke balung ngapisah. Pripun ya? Ngumpulke balung sing pisah, meskipun kalimat ini agak kasar, tetapi memang benar adanya. Kenapa? Bahwasanya kita laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh Allah semuanya punya plus minus, ya. Ada plusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Laki-laki juga demikian, perempuan juga demikian. Tidak ada manusia yang sempurna Allah ciptakan ini, ya. Bahkan Allah katakan innal insana khuliqa halu'an. Itu banyak kekurangan sehingga mudah berkeluh kesah. Makanya Allah syariatkan agar menjadi satu kesatuan yang sempurna adalah laki-laki dan perempuan itu dijodohkan, jadi jodoh. Ya, jadi jodoh, Pak. Jadi ketika sudah berjodoh itu sudah jadi satu, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah menikah itu sudah tidak ada lagi napa aku dan engkau. Nah, nggak ada gue, nggak ada lo. Nggak ada gue, nggak ada lo. Artinya napa? Kita bersama-sama. Ketika sudah menikah antara laki-laki dan perempuan, maka sudah tidak ada lagi ini orang tuamu, ini orang tuaku. Ya, sama. Ya, ibumu juga ibuku, ibuku juga ibumu, dengan ibumu suami istri itu tidak ada bedanya. Artinya apa? Cara berbuat baiknya, berbaktinya itu tidak perlu dibeda-bedakan, ya, karena sudah satu. Kalau sudah sempurna mungkin tidak dijodohkan. Nah, dalam ayat yang lain di dalam surat Ar-Rum yang sering kita dengar ketika di acara-acara walimatul urus atau di bahasan-bahasan keluarga di sana, atau biasanya di napa menika tilawah walimatul urus menika selalu dibaca, yaitu surat Luqman itu, ya, ayat 31 itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, ya, sebagai pasangan. Nah, pasangan ini nanti ya ini saling menutup, Bu. Ya. Ada yang kurang ditutup dari yang lebih. Istri, suami istri saling menutup. Ya. Jadi nanti ketika dalam perjalanan rumah tangga itu ada hal-hal yang jadi masalah, itu tidak boleh saling menyalahkan, harus diangkat bersama-sama. Makanya doanya pun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Coba cermati doa ini. Ya. Barakallahu laka. Ya, barakallahu laka. Ya, laka di sini. Diulang lagi wa baraka alaika. Kenapa? Sama-sama barokah, yang depan ada laka, yang belakang alaika. Nah, ini ada rahasianya, Bapak Ibu. Biasanya berumah tangga niku tidak hanya senang terus. Nah, mungkin senang terus itu iya pada 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu semua serba menyenangkan. Nggih napa nggih, Bu? Coba kita flashback kembali ke belakang, mengenang masa lalu usia pernikahan kita dengan pasangan kita waktu masih muda, ya. Usia 3 bulan itu enggak ada cacatnya, Pak Bu. Nggih napa nggih? Semuanya indah. Ya. Pokoknya wis sak donya iki ora ana sing paling hidos kecuali dirimu, Mas. Demikian juga Mas, wah Dik, memang kamu paling cantik di dunia ini, tidak ada yang lain gitu ya. Itu dalam kurun waktu 3 bulan semuanya indah, ya. Neng nanti bulan-bulan berikutnya itu 6 bulan dan seterusnya
Allah mulai mengungkap, Allah memperlihatkan liyurau uyubahum, Allah akan memperlihatkan kekurangan masing-masing pasangan itu, Bapak Ibu. Gitu? Setelah setengah tahun Agi sadar, wah, suamiku ternyata rajinnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Tidur pun masih bisa bekerja, ngelembur, buat papan, gorok, grok kayak gitu ya. Nah, itu konangannya pun niku 6 sasi ke sana Pak Bu, mulai terungkap kekurangan masing-masing. Masih ya mulai melihat kekurangan istrinya. Wow, ternyata istriku itu juga mempunyai bakat terpendam. Apa bakatnya? Bisa melukis. Ya, bisa melukis pulau se-Indonesia itu dalam 1 malam. Nah, umpamanya ya. Itu mulai terungkap. Nah, ini kalau tidak didasari dengan ilmu sebelumnya Bapak Ibu, nanti kekurangan-kekurangan yang Allah tampakkan dari masing-masing pasangan ini jadi masalah. Maka harus di depan itu sebelum menikah memang harus mengilmu bahwasanya nanti realita itu tidak sesuai, tidak seindah idealisme. Idealisme apa? Ya, bayangan di situ loh. Sebelum menikah itu sing dibayangke bangsa sing enak-enak, sing apik-apik kabeh nggih napa nggih, Bu? Nggih. Ya, nggih sama kita melihat gunung niku nggih. Gunung Merapi, Merbabu niku nek ki ngadoh ki ngene awake dhewe niku ketoke indah, biru, lembut, alus ngoten nggih. Ning nek bareng diparani kayak seperti itu. Jenengan nek dereng nate munggah gunung ya mboten iso ngrasake. Kula niku pun tahu tersesat tok teng Merbabu niku 3 jam 3 bengi. Pernah sendiri kan. Nah, itu ya. Ternyata seperti itu setelah didekati. Itulah kehidupan berumah tangga Bapak Ibu. Ya. Maka doanya adalah barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau. Apapun yang engkau alami jadi berkah. Itu yang baik-baik, yang menyenangkan Pak Bu. Makanya di berikutnya wa barokah alaika. Ya. Ini napa niku konotasinya adalah kebaikan jadi berkah. Ya. Kebaikan jadi berkah. Kemudian alaikanya berkah. Alaika itu di belakangnya. Bahwasanya nanti sesudah senang-senang itu nanti banyak muncul masalah. Maka mudah-mudahan dengan munculnya masalah itu tidak menjadikan rumah tanggamu jadi pecah, tapi tetap jadi barokah gitu loh. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak kesusahan, nanti jadi berkah gitu loh. Melo nuwun sewu, banyak kadang-kadang pasangan ini ketika sudah mulai ada masalah ini mulai goyang. Ya. Kemudian apa? Biasanya Pak, niki wanita itu begitu mudah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan itu. Ya, ini beda oleh Piai Kakung Mbak Bu. Piai Kakung niku ngadepi masalah rumah tangga niku ada masalah itu direndam Bu. Ya, direndam. Ya, dipikir ya. Dan lain sebagainya. Nek ibu-ibu Siti susah Siti sambat. Nggih napa nggih? Nah, jujur niku malah bagus Bu. Nggih. Kurang sithik jujur napa niku sambat, ada masalah ini tuwet kan gitu ya. Nek mboten tuwet ya meneng, ning menenge niku jengkelke. Nah, soalnya menenge niku jane protes kalih mase gitu. Nah, itu Pak. Nek mboten melo Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang dipunmuliakan dening Allah, ini tidak terjadi ketika istri itu sholihah. Sholihah itu ya ilmu tadi memahami bahwasanya perjalanan rumah tangga itu tidak selalu
menyenangkan, mesti ada masalah gitu. Ya, ada masalah. Maka di sini yang mampu menguatkan suami untuk tetap kokoh berdiri sebagai pemimpin tadi ketika mempunyai pendamping solihah tadi. Cirinya apa solihah itu? Taat pada Allah dan taat pada suami. Oh niki lho Bu nggih. Taat pada Allah, taat pada suami. Ya niku ya. Niku yang mampu. Maka seperti kalau mbak sampun kula aturaken bagaimana Khadijah menghadapi sang suami ketika mendapatkan masalah, ketika beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian pulang, jamiluni selimuti aku wahai Khadijah dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Khadijah? Beliau dekap, beliau Rasulullah dekap dalam keadaan gemetar itu dengan bisikan kata-kata lembut yang membangun, membesarkan jiwanya. Wahai suamiku, ada apa gerangan? Ya, niki nek bahasanya diganti bahasa ketoprakan ya. Saya tahu engkau ada masalah besar. Ya. Kalau di luar sana tidak ada orang percaya kepadamu, wahai suamiku, aku orang pertama kali yang percaya padamu. Ya. Ketika di luar sana orang itu memusuhimu, wahai suamimu, akulah orang pertama yang melindungimu dengan bisikan kata-kata yang lemah lembut itu. Ya, seperti itu. Istri yang solihah yang tahu keadaan suaminya dalam kondisi seperti apa. Dalam kondisi seperti apa. Nah, kemarin kita sudah contohkan. Mungkin nek istri-istri seliran ngoten boten nggih. Masih pulang glidik kita gembrobyos wis raine wis ora cetrong ngene. Niku kira-kira sambutan panjenengan pripun, Bu? Wis mbuh raruh ngoten nggih. Padahal mungkin ada syaratnya lho. Ada kompensasinya. Maka seorang istri yang sholihah itu akan taat kepada Allah dan suaminya. Ini yang apa itu istri yang bisa menjadi pendamping sehingga laki-laki itu bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Ya. Kenapa Bapak Ibu jamaah sekalian? Karena sesungguhnya laki-laki itu tetap bisa berjuang sesungguhnya melindungi dan memperjuangkan keluarganya itu ketika mendapatkan segala sesuatunya dari istrinya Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah kita sampaikan. Istri itu bagaikan pelabuhan itu loh. Bagaikan dermaga. Ketika suami itu kita ibaratkan sebagai kapal, ketika kapal itu dari berlabuh sekian lama kemudian dia dek di pelabuhan itu untuk menenangkan diri, Bu. Nah, pelabuhan itulah penjenengan sebagai istri-istri itu. Suami inginnya pulang ke rumah itu mendapat ketenangan. Makanya wonten surat Arum kalau wau mawaddah warahmah tadi. Berpasangan itu karena ingin tenang, gitu loh. Ingin tenang. Tetapi ketika kapal berlabuh dermaganya rusak. Sehingga kapal tidak jadi berlabuh. Kapal akan mencari dermaga yang lain untuk berlabuh. Artinya apa? Suami itu ketika tidak mendapatkan ketenangan dari istri, dia akan mencari di luar. Ya. Terlebih orang ini agamanya tidak jelas. Pasti ada masalah sedikit dengan istri, langsung cari di luar, Pak. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Allah, qanitat itu taat. Dalam tafsiriyah itu dikatakan qanita itu di samping taat kepada Allah, menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah, itu dia mengurusi suaminya, mengurusi segala kebutuhan suaminya. Niku nek tafsir Al-Qur'an tafsiriyah niku dijelaskan seperti itu. Istri yang sholihah itu istri yang memperhatikan, yang mengurusi
masalah-masalah suami itu tadi. Ya. Kadang-kadang nuwun sewu, saya itu pernah dapat apa itu ya, ada teman gitu, keluhan teman, soalnya istrinya, bagaimana? Lene ngopo to? Iku lho, bojoku lho, ngomongin iku wis ora menake. Lah piye to? Ngene Pak ngomongin. Wah, anggere mampu wis entuk-entukan aku seneng to. Wah, ngono. Lah ngoten niku. Lah ini harus dipahami istri. Memang suami ke istri itu ingin bersenang-senang dengan istri. Nek istri nggak mau, nah ini jadi masalah. Nanti ada larangannya nanti. Ada larangannya. Maka akan jadi masalah bagi suami. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, istri yang sholihah tadi akan memperhatikan nuwun sewu kebutuhan pokok seorang suami dari istrinya itu. Napa Bu? Itu jenengan kudu niki bukan hal yang tabu karena tidak sering disampaikan dan dianggap sebagai hal yang tabu. Ketika disampaikan ini kok wah ora patut gitu ya. Gitu. Suami itu mencari kepuasan kepada istri loh Bu. Nek istri tidak mau, nah ini bermasalah nanti. Apa yang ingin dipuaskan? Pertama adalah matanya, sikap istri, penampilan istri, gitu. Ya, maka ciri istri yang sholihah kemarin gimana? Idza amarta atota. Ketika istri itu diperintah suami, selama perintah itu tidak melanggar syariat dan itu dalam hal kebaikan, istri wajib taat. Wa idza nadorta syarotka. Ketika suami melihat istri, suami merasa tenang, seneng melihat tingkahnya, sikapnya, ngerti apa yang ku tahu yang kau mau lah, kayak iklan nih kalau ini. Ku tahu yang kau mau. Itu istri yang hebat. Ya. Maka sudah berapa kali saya sampaikan. Ya. Suami akan merasa nyaman di rumah. Suami akan merasa nyaman dengan istri ketika penjenengan para istri atau para istri yang lain itu mampu menjaga tiga hal ini. Bisa memuaskan mata suaminya, bisa memuaskan perutnya, artinya makannya. Ya. Insya Allah nek jenengan niku nuwun sewu. Ya, engko ndak tersinggung. Ya pokoknya para istri ngono wae nggih. Para istri itu bisa menempatkan diri. Itu suami tidak akan kemana-mana Bu. Nggih. Neng masalah ini ku neng apa kok suami-suami dok pengen nonton jobo-jobo kae. Jenengan nek neng omah atau istri kalau di rumah bersama suami itu penampilannya sak geleme. Nek arep metu nganggo dandan suwe bengesan suwe padahal sing golek duit masih gitu. Sing golek duit nggo tuku benges masih bareng bengesan dipamerke wong liya masih ra dikeki. Masih keloro-loro ora iki. Gitu. Seperti itu, maka dia akan mencari di luar. Aneh gue, ya. Kemudian turun ke perut urusan makan. Ya. Suami itu pengen ketika bersama istri niku mangan niku nggih anu nggih. Ini pada umumnya nggih. Mosok selama omah-omah kok mangan barenge ora tahu. Mangan bareng ora tahu. Ada lagi selama puluhan tahun suami makan tuh belum pernah kok diambilkan ya. Diambilkan, makanya diambilkan terus diberikan ya, baik-baik kemudian diajak ngomong, ngobrol gitu. Ya, ada nggak Bu yang itu? Insya Allah di sini nggak ada. Omah wis puluhan tahun lho. Ngladeni suami mangan urung pernah lho. Ya. Ini suami itu kan udah. Ya. Neng konek nuwun sewu.
suami kurang sithik gitu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu itu atau perempuan itu kalau nangis niku sing ditutup napa nih? Jenengan nek nangis sing tutup nganggo kacu niku napa? Biasanya nangis nganggo kacu. Raine. Ditutup napa tutuke ya? Tutuke. Ning beda nek wong lanang niku nek nangis sing ditutup napa nek? Sing dilus-lus napa nek? Mripate sing diucek-ucek lho. Niku wong lanang nek nangis niku mripate sing den. Ya. Ada apa itu sebenarnya Pak Bu? Ternyata memang di situ sebabnya kebanyakan dosa laki-laki itu dari mata ini gitu. Kenapa perempuan kok nangis gitu ya? Mulutnya yang ditutup karena banyak kan perempuan itu dosanya itu sumbernya dari mulut. Dosa kepada suami itu dari mulut. Samping dari mulut itu dari nggak mau bicara, meneng ke suami, nggak mau terima kasih, ya, atau ngomel-ngomel terhadap. Makanya Bu, ini saya ada buku nih Bu. Niki rada ibu-ibu rapati terima ketok. Nah, 300 dosa yang diremehkan wanita. Banyak. Mula ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj diberikan kesempatan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah melihat penduduk neraka, kebanyakan mereka perempuan Bu. Penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Maka Rasulullah nangis. Ya. Kenapa? Mereka masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji, tetapi apa? Mereka bersikap jelek kepada suaminya, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak bersyukur terhadap pemberian suami dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bu. Makanya kalau nangis perempuan itu biasanya yang ditutup nih. Ya. Mila Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang dipun makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aziz niki apa kata dengan rezeki tadi? Ketika suami itu mendapat ketenangan dari istri Bapak Ibu, suami itu akan tenang segalanya. Dia pikirannya akan fokus. Ya, dia akan semangat dalam bekerja dan sebagainya. Orang mingerono rene Bu. Yang dipikir keluarga nih, arep mampir warung neng jaba we mikir ngomah teke bojoku luweh enak. Ngeten lho. Apa-apa nih teke bojoku luweh. Nah itu lho. Nah, itu mau mampir jaba itu ndak. Karena apa? Semuanya sudah dipenuhi oleh istri di rumah. Sehingga dia konsentrasi mencari rezeki itu hebat, semangatnya hebat. Sekarang perlu jadikan ibu-ibu perhatian ketika suami dulunya itu sebenarnya semangat bekerjanya begitu luar biasa, tahu-tahu kok melempem, ngelokro, marah-marah kepada istri. Itu seorang istri harus mawas diri. Mawas diri. Barangkali banyak sikap penjenengan, sikap seorang istri atau perkataan istri itu menyakiti suami. Cuma suami itu tidak mau berbagi dengan yang lain ketika ada masalah keluarga, Pak Bu. Mila suami niku cepet uwanen, Pak. Nggih. Cepet uwanen niku masalah napa? Niku. Ya, jadi jenengan titeni mawon lah. Kok laki-laki kok tahu-tahu uwane brung. Ya, ini mesti ada masalah dengan istri gitu. Ya, mila nek guyone niku wong mancing kaya mancing olala niku etan ro kulon bengok-bengokan niku ya. Ngono galak ora, rame ora, entuk ora. Sing jawab pripun? Ya, luwih galak sing ning omah kan. Dadi yang kolam niku jane mung pelampiasan pelarian. Meskipun ada yang sesungguhnya ya ora cetha.
gitu ya. Tapi boleh jadi itu karena kondisi di rumah tidak kondusif gitu. Nah ini, nah insya Allah seperti itu karena sebanding Pak Bu, sebanding perjuangan suami kepada keluarga itu sebanding ketika dia mendapatkan segala sesuatunya dari istri, dia akan memperjuangkan, akan mengorbankan segalanya yang dimiliki itu untuk keluarga Bu. Itu karakternya seorang pemimpin keluarga seperti itu Pak Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi berbanding lurus dengan kesolihahan ya. Nek lanang kesolehan, nek wedok kesolihahat, pripun kesolihan. Solihah kan, kesolihahan ngoten ya. Kesolihahan seorang istri ya. Mila wonten ayat sak lajengipun menika Allah niku manti-manti ya. Manti-manti napa? Wallati takhafuna nuzuzahunna. Dan ndaklah khawatir ketika di rumah tangga itu terjadi nuzuz. Oh, nuzuz, Bu. Nuzuz itu apa? Nah, ini ya, saya ada buku. Saya bawa ini hanya untuk ingin menunjukkan, Mbak, nuzuz. Saya punya buku nuzuz ini. Ya. Nuzuz itu nek saya baca di tafsirnya itu juga niku kedurhakaan, artinya durhaka. Durhaka ya antara pasangan itu. Kebencian antara pasangan itu tidak boleh terjadi Pak Bu dalam rumah tangga. Karena itu apa? Akan memporak-porandakan jalan rezeki rumah tangga itu sendiri. Artinya apa? Ketika terjadi nuzuz, istri tidak taat kepada suami, ya, kemudian sering terjadi pertengkaran antara suami istri, ya ini akan menghambat rezeki Pak, akan menghambat rezeki, datangnya rezeki ya. Kalau seorang istri mengharapkan kebahagiaan dari seorang suami, bagaimana suami bisa membahagiakan istri sementara dirinya sendiri tidak bahagia? Wis puyeng pikiran macam-macam, tidak fokus dan lain sebagainya karena bermasalah dengan istri tadi. Tidak mungkin akan bisa memberikan kebahagiaan kepada istri. Oleh karena itu ketika seorang istri ingin bahagia, bahagiakanlah suami. Bahagiakanlah suami. Insya Allah suami akan memberikan yang terbaik untuk istri juga. Gitu loh. Ya. Itu berbanding lurus. Bahagiakan suami, insya Allah suami akan. Nah, bagaimana suami itu bisa mencari rezeki dengan tenang, wong pikirannya kacau, tidak fokus. Rezeki itu datang kepada seseorang yang hatinya bahagia Bapak Ibu. Jadi rezeki itu moh teko nang nggone wong sing ruwet-ruwet niku moh. Nggih. Dadi wong lanang kok pikirane kacau semruwet itu kan golek rezeki ya ora bakalan, Pak. Tidak barokah. Nggih. Mila niki wong dodolan kemawon nggih. Wong dodolan kemawon niku menarik pelanggannya niku harus napa nggih bersikap baik kepada pelanggan nggih. Coba wong dodolan wong jekutrut wae ngoten. Jekutrut iki kan napa ekspresi dari hati yang tidak bahagia. Jua omongan angel, gitu. Kok mau ngemut permen terus. Ngemut permen terus mecucu ngoten lho. Itu wong tuku arep mampir wis mandek ora sida kok. Nggih lho. Lah niku maka nek pengen ibu-ibu yang punya suami rezekine niku lancar, jenengan bahagiakan suami jenengan biar ketika mencari rezeki itu tidak ada beban. Dia ceria, dia bahagia. Rezeki itu akan datang, Pak Bu. Ya, nanti koneksi dan lain sebagainya akan mudah. Nah, ketika banyak masalah ya mila monggo. Niki ternyata di ayat berikutnya ini dilarang kita nuzuz. Kalau suami tidak boleh nuzuz kepada istri artinya tidak durhaka. Suami kok durhaka kepada istri tidak, artinya tidak baik kepada istri, ya. Itu tidak boleh, apalagi istri durhaka kepada suami itu lebih tidak boleh.
Kenapa? Karena surganya istri itu terletak pada ridho suami. Ini yang perlu dipenjenengan pahami Bapak Ibu. Ya. Sehebat apapun seorang istri, ketika tidak mendapat ridho daripada suami itu sulit untuk masuk surga. Jadi surganya istri itu ada pada suami. Kalau surganya anak itu ada pada orang tuanya. Loh niki yang perlu. Kenapa? Ketika istri seseorang sudah menjadi istri, itu surganya di suami karena sudah terjadi serah terima. Ijab kabul itu serah terima tanggung jawab dari seorang ayah kepada. Maka pernah ada cerita di zaman sahabat itu, ya, ada sahabat yang sedang berjuang fisabilillah, mungkin beberapa lama begitu pesan kepada istrinya, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Akhirnya terjadilah beberapa waktu suaminya belum pulang, mendapat kabar orang tuanya sakit, dikabari bapakmu loro. Nih tilek mboten Bu? Mboten tilek. Nek nggone dhewe kira-kira pripun Bu? Dilokke tanggane ora ngoten. Dilokne wong tuane dhewe ora agak gitu ya. Terus sampai sakit keras, dikabari tidak mau tengok karena suami saya sudah titip jangan keluar rumah sebelum saya pulang, sampai ayahnya meninggal. Kemudian si perempuan ini yang anaknya ayah ini tidak menengok ayahnya. Nah, kemudian berita ini, kejadian ini disampaikan oleh para sahabat yang lain kepada Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah keadaan si fulanah ini? Padahal ini orang tuanya, nengok aja nggak mau sampai meninggal dunia. Jawab Rasulullah apa? Bapaknya masuk surga karena anaknya taat kepada suaminya. Gitu loh Bu. Ini kenapa memang ridhonya si istri itu pada suami. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini napa menika istri yang sholihah itu akan memuliakan suaminya. Insya Allah suami ketika dimuliakan itu dihormati, dimuliakan, itu dia akan berpikir keras untuk memperjuangkan keluarganya itu. Nah, sebaliknya Bu. Dan ini yang paling menyakitkan ketika suami itu tidak dihargai oleh seorang istri. Lalu bagaimana kalau istrinya wanita karir? Ya harusnya tahu syariat. Kalau jadi wanita karir ya jangan sampai meninggalkan fungsinya sebagai seorang istri ketika di rumah gitu loh. Sampai pun dia jabatan sebagai presiden, masih punya ini seorang perempuan jadi apa itu ya? Seperti itu, dia tetap sebagai istri. Surganya tetap pada suaminya. Oh niku apa Ibu? Lho, monggo menika kula sami ngaji niku bukan membenarkan kebiasaan yang sudah berjalan, tetapi monggo kula panjenengan sami sareng-sareng upaya nyuwun panduan dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin keluarga kita rezekinya lancar ya jangan sampai ada perselisihan. Kalau ada ya segera damai. Nek sing dipikir beda, biasane wong wedok niku nek masalah sithik sing dipikir napa? Pisah wae. Ngoten lho. Dengan kata-kata halus, aku ora cocok karo kowe Mas, atau kita tidak cocok dan lain sebagainya. Nah, ini berarti tidak memahami rumah tangga. Ada rumah tangga itu rumah tangga. Rumah ada tangganya. Rumah yang di situ masalahnya semakin lama semakin tinggi, maka ada tangganya, maka disebut rumah tangga. Rumah tangga itu adalah
sekolah yang paling panjang, sekolah yang paling lama, nek sekolah neng donya niku mung TK SD untuk kuliah niku pirang tahun. Nah, setiap jenjang itu kan ada ujiannya. Nggih napa nggih? Demikian juga dalam berumah tangga. Seumur hidup niku nanti akan ada ujian terus sesuai jenjangnya. Makanya rumah tangga, dan rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang tanpa masalah. Tapi rumah tangga yang bahagia adalah meskipun ada masalah tetap dia dalam mencari solusi agar masalah ini menjadi berkah. Nek sing dipikir niku terus sithik-sithik pisah. Niki orang sudah terkena jebakan Dasim. Dasim itu siapa? Iblis yang ditugaskan khusus memporak-porandakan rumah tangga seseorang. Ya. Dan ini prestasi iblis yang paling tinggi itu bukan orang iblis yang menggoda orang mau berzina, mau mencuri, tidak. Itu belum berprestasi. Ya. Iblis yang mendapat penghargaan dari bose kana yang paling tinggi niku orang yang bisa memporak-porandakan suami istri ini. Maka di sini ketika istri niku kok ponenta celutukan, terus ada ketidakpuasan, terus pengen pisah. Nah, ini sudah harus segera istighfar kembali. Ya, ini Dasim sudah masuk. Inginnya itu pisah. Ingin pisah itu adalah programnya Dasim. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat kursi itu sering dibaca imam, niku Harut dan Marut niku. Di sana memang tugasnya itu apa? Liyufarriqu bainal mar'i wa zauji. Tugasnya untuk memisahkan, mengembuskan isu-isu yang ini bisa dijadikan napa menika bibit perselisihan suami istri, akhirnya bisa pisah. Nah, niki hati-hati nek pun di pikiran pisah bae niku nanti dulu permasalahannya apa. Memang boleh pisah. Jangan mencari pembenaran. Para sahabat itu juga banyak yang pisah dan lain sebagainya. Tapi pisahnya ada alasan syar'inya, Pak Bu. Namun urusan donya mungkin urusan duitnya kurang. Nah, itu bukan urusan syar'i, Pak Bu. Cari solusi bersama. Pasangan yang setia itu bukan pasangan yang menunggu di puncak gunung ketika sukses, itu tidak. Tapi pasangan yang setia itu sejak dari dasar bersama-sama sampai ke puncak. Suka duka bersama-sama, bukan pengen penak etok ning markasane. Nah, itu nggih. Nah, itulah jadi monggo kula pasami bersama-sama bersama-sama belajar saking pangandikan pun Allah Subhanahu wa taala menika ternyata warna hubungan suami istri itu akan mempengaruhi rezeki yang Allah berikan, Bapak Ibu. Rezeki itu macam-macam ya, mungkin ada rezeki yang rupa udutin niku harta, ya boleh jadi itu harta akan seret juga karena harta itu adalah juga dibutuhkan dalam kelangsungan hidup, mungkin juga anak-anak dan lain sebagainya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pangandikan pun Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menjaga keutuhan rumah tangga kita. Allah senantiasa memberikan keberkahan rumah tangga kita. Allah mensolehkan anak turun kita. Allah memberikan kelancaran rezeki dari rumah tangga kita. Allah memberikan jalan keluar dari segala permasalahan keluarga kita. Allahumma amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa aslih lana min dzurriyyatina innaka antal wahhab. Rabbana rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nina kullahu la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Isyan atas tausiah yang disampaikan, semoga bermanfaat.
kita semua